Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Salam jumpa kembali di pagi ini ya. Senang sekali saya Hendra Asa bersama dengan Anda di Sulut Bicara. Kita membahas kembali bagaimana kemudian terkait dengan digitalisasi UMKM dan ekonomi kreatif atau ekraf ya. Yang dimana tentunya ini akan memberi pengaruh sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari setiap UMKM kita supaya benar-benar bisa memberi dampak bagi mereka ya, baik itu dari potensi atau konektivitas juga dalam penjualan dalam hal untuk bagaimana pengembangan online yang sementara digagas, dan juga ini pemberian sertifikasi digitalisasi UMKM ya. Dan kami nanti akan membahasnya bersama dengan narasumber yang tentunya sudah hadir bersama-sama dengan kami begitu pendengar, dan juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga di interaktifnya RRI. Anda bisa mengikutinya di YouTube siaran kami RRI Manado ya. Di situ ada langsung Anda memberi komentar di live streaming YouTube kami. Sudah hadir bersama-sama dengan kami Pak Stevie Watupongo selaku Kadis Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM dari Minahasa Utara. Selamat pagi Pak Stevie. Selamat pagi. Saya panggilnya Pak Stevie atau Pak Stevi nih ya. Sama aja. Sama ya. Baik. Dan selanjutnya juga bersama-sama dengan kami ada Ibu Femi Pangkerego MPD ME selaku Kadis Pariwisata Minahasa Utara. Selamat pagi Ibu Femi. Selamat pagi Hendra, Selamat pagi pemirsa. Baik. Dan untuk selanjutnya ada juga bersama-sama dengan kami ini dari perwakilan dari UMKM ya, owner Wale Gonofu. Ada Pak Ambrosius Montolalu. Selamat pagi Pak Amro. Ya, selamat pagi pemirsa. Wah, ini senyumannya ini menggoda juga kalau pagi-pagi. Karena kalau melihat dari kualitas UMKM kita juga kalau tidak ada senyumnya ini kurang begitu ya, biasanya seperti itu. Ada terhubung bersama kami ada Ibu Kurata Ayuni selaku Pranata Humas dari BPSDM Komdigi Manado. Terhubung di Zoom. Selamat pagi Ibu Kurata. Ya, Ibu Kurata, selamat pagi. Oke, diarahkan untuk suaranya bisa diaktifkan begitu. Untuk dari BPSDM ada Ibu Kurata Ayuni di sana. Dan pendengar, kita topiknya kali ini dari offline ke online ya, langkah awal digitalisasi UMKM dan ekonomi kreatif. Apakah sudah terdengar dengan baik suara kami di sana di Komdigi, Ibu? Iya Pak, kedengaran. Baik. Pak Hendra. Baik, gimana kabar pagi ini Ibu Kurata? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di studio? Iya, kabar kami baik sehat ya Bu ya. Baik. Ini berbicara tentang sertifikasi dulu ya. Kita melihat dari jumlah UMKM di secara keseluruhan di Sulawesi Utara karena kebetulan di sini ada perwakilan dari Minahasa Utara ya rata-ratanya, dan kalau dari Komdigi sendiri UMKM dalam sertifikasinya sudah berapa banyak nih yang diserahkan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah. Silakan Ibu Kurata. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk di tahun 2025 kemarin itu jumlah capaian peserta yang mengikuti pelatihan sekitar 1.450-an Pak. Panjang tahun 2025. Jadi memang untuk pelatihan untuk UMKM ini sudah kami mulai itu sejak tahun 2018 ya. Dan Kabupaten Minahasa Utara ini juga masuk dalam wilayah kerja kami di Sulawesi Utara. Kami ada 4 wilayah kerja. Selain Sulawesi Utara ada Gorontalo, ada Sulawesi Tengah, dan ada Provinsi Maluku Utara juga. Jadi memang untuk
pelatihan UMKM ini di program kami di DTS itu ada di Akademi Digital Entrepreneurship Academy atau biasa kami sebut DEA. Mm-mm. Nah, di tahun 2025 ini untuk Akademi DEA ini ada sedikit perubahan nama ya, hanya perubahan nama. Jadi untuk ada akademi yang sekarang bergabung di em, satu program yang namanya keterampilan dasar, yaitu pelatihan untuk UMKM dan pelatihan untuk komunitas. Nah, sekarang jadi namanya sudah bukan DE lagi, tapi pelatihan keterampilan dasar. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi sudah bersama-sama dengan Kadis Pariwisata dan juga Kadis Naker dan juga dari UMKM. Kalau Pak Amro sendiri, bagaimana Pak Amro melihat dari Anda juga pelaku UMKM, apakah ribet sekarang ini ketika akan membuka usaha ini, menggeluti usaha ini dan dikembangkan menjadi UMKM dan akhirnya juga ini memberi dampak. Apalagi kalau kita berbicara tentang online ya, dulunya sifatnya manual, sekarang sudah lebih dipacu untuk bagaimana kita lebih melekatkan pada digitalisasi online begitu. Bagaimana Pak Amro? Baik, kalau berbicara tentang online itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil, karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan, itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa 50.000 sampai 70.000. Itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline, karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google. Kira-kira seperti itu. Tapi sebelumnya sudah pernah mengikuti akademi dari BPSDM Komdiki Manado begitu? Nah, mohon maaf, kebetulan kami memang belum sempat. Beberapa kali memang di grup-grup UMKM baik yang ada di Minahasa Utara atau dari provinsi itu masuk untuk jadwal seperti ini, tetapi sering bertabrakan dengan kegiatan kami, usaha kami dan sebagainya. Memang waktunya belum dapat saja, tetapi apa yang kami lihat dari jadwal-jadwal pelatihan itu memang sangat menarik, dan kami tahu bahwa hasil dari pelatihan itu akan membuat kami bisa lebih meningkat lagi terkait dengan online. Siapa tahu di tahun 2026 ini waktunya pas dan kami bisa ikut pelatihan dari Komdigi. Oke, nanti ditunggu itu katanya Ibu Kurata ya dari UMKM kita Wale Gonofu untuk sertifikasi digitalisasinya lebih dicari begitu ya. Karena mereka masih sistem manual. Baik, saya ke Kadis Pariwisata ada Ibu Femi. Bu Femi, di Minahasa Utara kan pariwisata ini di tahun 2025, 2024, 2025 kan progresnya luar biasa ya, karena wisata pantai itu menjadi salah satu incaran dari masyarakat lokal atau turis lokal dan juga domestik, dan ini bahkan mungkin internasional ya.
karena saya juga mengikuti di Darunu, ada juga di Budo, Pantai Budo, ada juga di Likupang. Di sana banyak yang mencari destinasi pariwisata pantai. Bagaimana melihat dari potensi UMKM kita di sana, kan artinya banyak mereka yang ada di depan-depan tempat-tempat pariwisata kita begitu. Memanfaatkannya seperti apa dari Dinas Pariwisata? Ya, baik. Terima kasih Hendra, pendengar semua. Jadi begini, mengawalinya saya merasa tersanjung, boleh diundang ke sini, di Sulut Bicara, di Pro 1, boleh membahas dari offline ke online, baru kemudian langkah awal digitalisasi tadi. Jadi memang betul di Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, salah satu bidangnya yaitu ekraf. Ekonomi kreatif itu ada satu kabit saya yang mengurus itu. Dan seperti yang ditanyakan oleh Pak Hendra tadi, memang betul kami Dinas Pariwisata memang beberapa kali dan sangat sering ya melaksanakan seperti pelatihan-pelatihan itu terakhir kami melaksanakan sampai ada 8 pelatihan di dalamnya ada tentang digitalisasi. Baru kemudian namanya sudah di digital, di situ berarti bagaimana bisa mempromosikannya lebih baik, bagaimana bisa mengemasi satu kemasan itu lebih baik yang layak dijual. Nah, kita tahu bersama kalau disebut ekraf, berarti di situ ada penambahan nilai. Nah, kalau udah bicara nilai berarti ekonomi, makanya kreatif itu menyentuh nilai dan disebut ekonomi kreatif. Seperti itu. Tapi banyak ya sekarang UMKM di Minahasa Utara yang sifatnya ini kan ekonomi kreatif mereka lebih mengutamakan, kalau sama dengan dari Wali Gonovo ini kan mereka memanfaatkan sumber daya alam, sementara yang lain sifatnya pangan begitu. Iya, memang betul. Jadi ada yang berupa souvenir, ada yang kategori kuliner. Nah, kuliner pun itu ada dibagi dua, ada yang bisa dibawa pulang dan ada yang melihat bagaimana prosesnya. Betul. Seperti itu. Nah, ini yang kalau di pariwisata ya, ini yang justru kita jual. Karena biasanya wisatawan setelah misalnya kalau ada yang nyari produk ya, udah bisa langsung ke ke ekraf, maksudnya ke produk seperti yang ada di Pininek. Tapi ada juga yang mau menikmati kuliner. Nah, kuliner itu ya tinggal dipesan aja, disantap, dicicipi. Oh, iya ini beda ya sama yang di sana. Kayak begitu omongan mereka. Tapi ada juga yang wah ini kayak apa? Ini bakar apang seperti apa? Goreng cucur seperti apa? Nah, kayak gitu. Oh, ada pelatihan. Iya, dan itu justru yang menarik ya. Karena memang apapun itu kita harus menjual sesuatu yang beda dari tempat yang lain. Kalau wisatawan itu datang terus ketemunya itu aja. Nah, kita tahu bersama kan bahwa Minahasa Utara juga merupakan pemekaran dari Minahasa. Iya. Nah, kadang itu menjadi sama, apalagi tentang misalnya menyentuh budaya, menyentuh kreativitas masyarakat, itu rada-rada mirip. Nah, kalau kita bisa sentuh dengan satu kata kreatif yang bisa menambah nilai tambahnya dan dikatakan ekonomi kreatif, nah itu pasti turis akan datang lagi karena mereka tahu bahwa itu sangat kreatif. Pasti kita kalau ke sana dapatnya beda lagi, baru lagi. Nah, seperti itu yang menarik. Karena Pak Bupati Minahasa Utara, Bapak John Ganda juga mendugaskan dan memang sangat concern dengan apa yang disebut kreatif, sampai kami sudah punya yang disebut desa ekraf, desa kreatif. Iya, ada SK Bupati untuk ini. Sekarang dari 125 desa 6 kelurahan baru ada 13 desa kreatif di Minahasa Utara. Beda lagi dengan desa wisata. Baik. Seperti itu. Oke. Ini saya ke Kadisnaker, ini koperasi UMKM juga ya ada di dalamnya. Kalau berbicara tentang UMKM Minahasa Utara, jumlahnya boleh berapa nih Pak? Mencapai 1.450 seperti yang tadi dikatakan ini. Ini sudah sertifikasi di wilayah 3 wilayah yang ada di Sulawesi Utara, Gorontalo, Palu ya, sampai Halmahera kalau tidak salah tadi dikatakan oleh Ibu Kurata dari Komdigi.
Bagaimana Pak, jumlah UMKM banyak atau sudah banyak tapi menurun karena omset atau penjualan mereka tidak progres begitu, karena saat ini kan pengembangan digitalisasi online ini sangat luar biasa prospek bisnisnya begitu. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Hendra. Dengan mic Pak, lebih mendekat dengan Oke. mic. Keterkaitan masalah UMKM sendiri di sini, memang khususnya di Minahasa Utara, Iya. jumlah UMKM yang di Minahasa Utara menurut hasil penelitian kami atau hasil kita turun cek di lapangan di tahun 2022 saat ini berjumlah kurang lebih 14.048. Itu hasil pendataan tahun 2022 dan dimungkinkan sampai dengan saat ini itu melebihi justru dari itu. Bahkan di lapangan itu kita prediksi kurang lebih 32.000 UMKM yang ada di Minahasa Utara. Ya, itu yang keterkaitan dengan UMKM, di mana di sini Dinas Koperasi UMKM sendiri ini melaksanakan pembinaan terhadap mereka, terutama di mana kalau UMKM sendiri disingkatan kan dari usaha mikro, kecil menengah. Jadi ini mikro ini semacam pemula. Jadi kami menyaring semua dari pemula. Jadi mana yang potensi ada itu yang kita bina terus. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Baik, 14.000 ini banyak sekali berarti ya. Karena Minahasa Utara cukup besar ya luasan untuk bagaimana pengembangan pariwisatanya, lebih khusus pariwisata pantai, dan di situ mungkin dimanfaatkan. Ini 14.000 dihitung per semuanya dalam hal per petak-petak ya. Saya kalau mau gambarkan per petak-petak, misalnya di setiap kecamatan ada UMKM sekitar 1.000 atau apa begitu Pak? Iya, jadi pendataan kami itu di 10 kecamatan semua. 10 kecamatan dan semua. itu UMKM kan dalam arti sini UMKM itu bukan hanya misalnya di kuliner, bahkan itu sampai dengan perdagangan, warung kecil itu semua itu masuk di UMKM semua. Oke. Iya. Baik. Saya ke Ibu Kurata. Ibu Kurata, ini ada 14.000 UMKM yang ada di Minahasa Utara. Luar biasa, sementara ini ada 4 wilayah yang menjadi cakupan kerja dari Komdigi ya, Kementerian Komdigi, lebih khusus untuk BPSDM, bagaimana pengembangan untuk digitalisasi UMKM ini. Tadi 1.450 di tahun 2025, banyak dari Minahasa Utara atau hanya sedikit dari Minahasa Utara yang berpartisipasi. Apalagi ini ada Walegonovo yang mungkin perannya juga ditunggu karena mereka butuh yang namanya sertifikasi dari Kementerian Komdigi begitu. Silakan Ibu Kurata. Ya, baik, terima kasih Pak Hendra. Kalau untuk di 2025 kemarin, kami tidak ada permintaan dari Minahasa Utara ya untuk melakukan atau melaksanakan pelatihan. Jadi untuk bisa kami lakukan pelatihan itu biasanya kami berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah atau misalnya ada permintaan dari komunitas ya. Yang sudah melakukan, kami biasanya prioritaskan juga yang sudah melakukan MOU dengan BPSDM Komdigi. Jadi dari situ kemudian kami menyusun jadwal-jadwal perencanaan pelatihan. Karena seperti tadi yang saya sebutkan di awal bahwa kami memiliki 4 wilayah kerja Pak. Dan untuk sekarang ini justru permintaan yang paling banyak dari pemerintah itu justru dari luar Sulawesi Utara gitu. Jadi ini juga mungkin yang bisa jadi concern dan sudah jadi concern dari kepala balai kami sebelumnya bahwa lokasi kami ini berada di Manado, berada di Sulawesi Utara, tapi kemudian justru kebutuhan paling banyak yang masuk atau pendekatan yang paling banyak yang masuk itu justru dari Gorontalo, justru dari Maluku Utara, dan justru dari Sulawesi Tengah. Tapi alhamdulillah untungnya juga dari Kabalai kami ini tetap memberikan kuota untuk Sulawesi Utara. Jadi di 2025 kemarin tetap kami laksanakan untuk pelatihan DEA itu di Kota Manado ya. Di Kota Manado, kemudian juga kemarin ada di Tomohon ya. Jadi nah, Minahasa Utara ini yang saya ingat itu terakhir kami laksanakan di tahun 2023. Itu memang waktu itu kalau tidak salah itu arahan dari pusat karena memang Minahasa Utara menjadi salah satu daerah prioritas karena pariwisatanya, sehingga waktu itu kami diminta untuk membuka pelatihan di sana untuk pengelola pariwisata seperti pemilik penginapan ya, kemudian pelaku-pelaku usaha yang menjual kuliner, oleh-oleh. Jadi
Itu seingat saya terakhir 2023. Oke. Walaupun koordinasi tetap kami lakukan dengan Kadis Kominfo di 2024, di 2025. Cuma memang mungkin karena ya itu tadi jadwalnya mungkin belum dapat ya. Mm-mm. Mungkin Ya. dari pemerintah juga punya agenda sehingga setiap kami mau ke Minahasa Utara itu masih belum pas aja momennya untuk membuka pelatihan. Ya mungkin di tahun ini mungkin dari Pak Kadis dan Bu Kadis Mm. kita bisa bekerja sama. Ini kita sudah memfasilitasi ya terkait dengan kerjasama yang nanti akan dibangun. Nah, kalau kita melihat dari jumlah kuotanya tadi diberikan banyak jumlah kuota yang diberikan oleh kepala balai begitu. Kalau di setiap daerah, khususnya kalau nanti ada permintaan atau apa namanya pemasukan dari Minahasa Utara, berapa kuota yang akan diberikan kepada UMKM di sana? Apalagi mengingat di sana ada 14.000 yang terdata, Ibu. Hmm. Iya, sebenarnya kalau untuk kuota ini sangat, apalagi di tahun ini itu kan seperti yang Bapak Ibu ketahui kita banyak sekali mengalami efisiensi anggaran ya. Jadi kalau untuk kuota mungkin itu bisa dibahas mungkin secara lebih detail dulu karena ya untuk Mm-mm. bisa melaksanakan pelatihan itu kan kami tentu saja ada anggarannya di situ Pak. Mm-mm. Pertama, apalagi kalau pelatihan offline ya, kami harus menghitung berapa jumlah pesertanya, gitu, jumlah pesertanya, kemudian ada pengajar, ada konsumsi Mm. dan lain-lain. Jadi dengan adanya efisiensi yang ada sekarang di kami yang memang efisiensi ini cukup besar sehingga mungkin strategi kami di tahun ini ya kami hanya bisa menjangkau wilayah-wilayah terdekat ataupun bisa juga wilayah-wilayah di luar provinsi yang bersedia sharing cost ataupun Mm. kami laksanakan secara online. Gitu. Baik. Ini nanti kalau ketika akan dilakukan apa namanya pelatihan terhadap UMKM di Minahasa Utara, apa yang menjadi prioritas kepada UMKM itu? Apakah dilihat dari segi bisnisnya, UMKM ini termasuk yang sudah melebar atau besar, yang sudah berkembang begitu, atau UMKM yang kecil-kecil yang sifatnya masih belajar begitu? Tergantung kebutuhan Pak Hendra. Jadi Iya, iya. tergantung kebutuhan pemerintah daerah ya. Pemerintah Hmm. daerah inginnya kami melatih UMKM yang sektor mana. Kalau misalnya concernnya terhadap UMKM di sektor pariwisata, ya kami berikan materi-materi yang Hmm. kemungkinan bisa terkait dengan sektor pariwisata. Seperti mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Bagaimana caranya untuk bisa terdeteksi di Google Business ya, kemudian Hmm. bagaimana bisa memanfaatkan media sosial, apalagi untuk sektor pariwisata ini sebenarnya dari segi dari segi digitalisasi ini sangat penting untuk bisa lebih banyak bercerita ya. Kalau misalnya Hmm. kita lihat misalnya di Likupang ya, kita coba searching aja deh di Google ya. Kita Hmm. coba searching di Google pada saat kita ketik misalnya Pantai Pal atau Likupang itu pemberitaan dari mana nih yang paling pertama muncul? Apakah pemberitaan yang muncul itu dari Instagramnya pengunjung atau dari Instagramnya pengelola pariwisata atau Oh. dari Hmm. websitenya pemerintah? Di situ sebenarnya bisa kita lihat. Hmm. Itu Baik. bisa jadi salah satu riset riset pertama gitu. Yang dilakukan Bahwa ya. siapa Hmm. di Google atau di media sosial siapa yang paling banyak memberitakan terkait Hmm. pariwisata. Baik. Dari Baik. UMKM-nya juga harus bisa lebih banyak bercerita dengan Hmm. gaya storytelling di media sosial supaya orang tertarik. Baik. Ibu Kadis ini ada menyinggung terkait dengan pariwisata. Artinya bahwa UMKM di bidang pariwisata ini sangat banyak ya berkembang berarti di Minahasa Utara. Nah, kalau melihat potensinya, apakah langsung dilakukan pendataan terhadap UMKM yang bergerak di bidang pariwisata? Silakan Ibu Kadis. Iya. Hmm. Pak Hendra, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih nih Iya, ke iya. Ibu Kurata. Memang betul Bu, tahun 2023 kami didatangin oleh kementerian, Iya. terus melaksanakan pelatihan digitalisasi. Nah itu pengalaman karena saya juga diundang untuk menjadi salah satu pemateri, jadi saya datang dan betul-betul mengikuti pelatihannya. Saya aja yang istilahnya
kepala dinas sampai terheran-heran kok ada pelatihan seperti ini. Jadi intinya begini, masyarakat pengelola homestay itu dari mereka tidak bisa menggunakan gadget sampai bisa pinter ambil foto, jadi angle-nya dari mana, kemudian di cara mempromosikannya seperti apa, pokoknya jadi pinter-pinter semua tuh yang di pengelola-pengelola homestay yang di sana. Karena memang waktu itu pelatihannya juga betul-betul memang harus istilahnya ada target berhasilnya mereka ini peserta. Waktu itu saya ingat ada 40 peserta pengelola homestay. Dan mereka itu pelatihannya sampai 2 kali Bu Kerata. Jadi datang 2 kali nih yang dari kementerian. Itu pelatihannya keren abis, sampai tempat duduk mereka aja dari kementerian yang bawain. Kemudian narasumbernya itu ya masih muda-muda dan sangat-sangat menguasai, dan mereka bisa istilahnya mentransfer ilmu ke pengelola-pengelola homestay yang ada di Likupang yang memang notabene diketahui bahwa Likupang itu menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Nah itu tadi. Nah setelah itu mungkin karena bilang efisiensi, kami juga enggak jemput bola lagi Bu, takutnya ternyata ada kuotanya ada. Aduh ini telat infonya, tapi enggak ada kata terlambat kan Bu Kurata, nanti kami persiapkan untuk peningkatan digitalisasi pariwisata Minahasa Utara. Seperti itu Bu. Baik. Dari Pak Kadis, bagaimana Pak Kadis untuk ini ya? Ternyata belum ada ya di tahun 2024-2025 sertifikasi yang dikeluarkan resmi dari Kementerian Komdigi, dalam hal ini BPSDM, apalagi berpusat di Manado untuk 4 wilayah yang ada di bagian Indonesia Timur begitu. Nah, bagaimana peluang yang akan dilakukan dan bagaimana juga ini? Apakah 14.000 ini akan diambil satu-satu untuk diserahkan ke Komdigi untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, karena kita melihat kan multi platform sekarang berkembang pesat begitu. Kalau misalnya sama seperti Bapak bilang tadi, 25.000 saya menjual dan saya harus kos lagi tambah, orang mau membeli ketika online itu dia harus tambah biaya pengiriman dan lain sebagainya. Ini efisiensi sebenarnya juga ada jurus yang dilakukan oleh BPSDM. Seperti apa yang akan disikapi Kadis Naker dan juga Koperasi UMKM? Keterkaitan dengan masalah pelatihan-pelatihan seperti ini memang di tahun 2024-2025 kemarin memang kita dapat dikatakan hampir kedekatan tidak ada ya. Dan itu mungkin itu juga kita akan sikapi di tahun 2026 ini, di mana kita akan coba berinovasi, di mana kalau sebisa mungkin kita akan memfasilitasi terutama UMKM pemula, di mana kiranya dapat diberi pelatihan lebih lanjut. Makanya itu juga kami akan rencanakan ke depan nanti kami akan menjadi prioritas ini nantinya. Menjadi prioritas kami untuk terutama mengadakan pelatihan-pelatihan kerjasama dengan Komdigi untuk keterkaitan dengan pembinaan UMKM yang pemula-pemula itu. Baik. Itu yang kami akan rencanakan itu. Baik. Saya ke Wali Gonovo ini Pak, bagaimana? Penting tidak sertifikasi untuk Bapak-Bapak? Tanpa bersertifikasi sudah berkembang saja sekarang ini. Bagaimana Pak? Silakan. Kalau soal sertifikasi ya penting dalam kaitan dengan bagaimana usaha kita bisa dipercaya. Iya. Kadang orang melihat oh ini sudah punya sertifikasi yang lumayan, yang bagus, artinya produk ini pasti bagus karena dibuktikan dengan sertifikasi. Tetapi banyak yang barangkali teman-teman kami di luar sana yang produknya bagus-bagus tapi belum tersentuh dalam arti baik dari pemerintah barangkali belum sampai ke yang bersangkutan. Itu pun menjadi masukan dan catatan bagi teman-teman yang ada di luaran sana yang berusaha, yang punya produk bagus, bagaimana kita menunjukkan bahwa diri kita ada. Kita bisa mengetuk pintu pemerintah lewat dinas-dinas, kita datangi bawa sampel produk, ataupun yang saat ini kita bicarakan dari offline ke online, bagaimana produk kita itu bisa dikenal lewat online. Tadi sudah saya sampaikan soal bagaimana usaha kita itu bisa ada di pencarian Google. Karena pengalaman kami banyak dari luar yang menghubungi kami lewat telepon
menemukan Wali Gonova itu dari pencarian Google dan akhirnya bisa terjadi kerjasama dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan. Tapi sebelumnya sudah pernah mengajukan diri secara pribadi begitu atau mandiri kepada Kadisnaker atau dari BPSDM Kominfo Komdigi ini ya, begitu. Nah, kalau terkait dengan saya butuh yang namanya pelatihan dan saya butuh juga sertifikasi label resmi dari pemerintah begitu. Kalau terkait dengan hal-hal semacam itu bagi kami Wali Gonova karena tanda kutip sudah dikenal ya, sering kami justru dapat telepon atau dihubungi pihak pemerintah untuk mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu, seperti itu, baik yang ada di Minahasa Utara maupun yang ada di provinsi. Kalau terkait pelatihan Komdigi, sering kami dapat notifikasi atau undangan untuk ikut pelatihan itu, baik yang pernah diadakan di Tomohon atau di pusat kota di Manado. Ya bagi kami itu jarak sebetulnya tidak menjadi persoalan karena bagi kami ilmu yang didapat dari pelatihan itu adalah ilmu yang penting dan berguna, karena kalau memang waktunya pas bagi kami untuk ikut itu ya pasti kami daftar. Beberapa kali kami sudah masuk, bahkan sudah ada akun Digitalent seperti itu, karena itu seingat saya menjadi persyaratan utama sebelum masuk ke pelatihan, baik pelatihan dasar tahap 1, tahap 2 dan pelatihan lanjutan ya itu sudah sering masuk notifikasi dan informasi ke kami, tinggal eksekusinya saja yang belum sempat. Kira-kira seperti itu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Sulut Bicara pendengar dan juga Anda penonton RRI lewat streaming YouTube RRI Manado. Kami akan kembali untuk Anda karena kita akan break dulu. Dan untuk yang mau bergabung silakan bisa bertanya, barangkali juga Anda selaku pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Sulawesi Utara bisa langsung bertanya. Kebetulan di sini ada Kadisnaker, ada juga ada Kadis Pariwisata, walaupun perwakilan dari Minahasa Utara, ada juga dari UMKM dan juga BPSDM Komdigi Manado ya. Anda bisa bertanya langsung barangkali Anda membutuhkan informasi terkait dengan sertifikasi digitalisasi UMKM. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Yang namanya sertifikat sekarang itu sangat diperlukan karena ini melihat dari bagaimana eksistensi Anda dari secara pribadi maupun orang
kelompok tertentu ya untuk mengakui Anda dalam bidang ini, dalam pekerjaan ini, supaya benar-benar sertifikasi ini Anda bisa memberi dampak dan penjualan. Kalau Anda masuk dalam penjualan UMKM, mempercayai produk ini karena Anda bersertifikasi. Itu intinya ya, bagaimana langkah awal digitalisasi UMKM dan ekonomi kreatif. Kalau dulu sifatnya offline dalam hal manual, sekarang ke online. Dan sudah hadir bersama kami juga dari BPSDM Komdigi Manado yang sudah memberikan sedikit penjelasan terkait dengan potensi-potensi terkait dengan sertifikasi digitalisasi ini ya. Dan tentunya akan memberi manfaat juga bagi Anda pelaku UMKM, ekspansi Anda sampai di luar daerah Sulawesi Utara. Saya ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bicara. Sulut bicara dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Ini tidak terlalu kencang ya suaranya di radio. Oh iya. Boleh ditambahkan? Halo, Iya. selamat pagi. Baik. Bicara. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Ferdi Klis yang ada di Motoling, tepatnya di Kabupaten Minahasa Selatan. Oh iya, Motoling Minahasa Selatan ya. Baik. Ya, Silakan. selamat pagi untuk keempat narasumber kan? Iya, iya. Dari Komdigi sama Dari Dinas Pariwisata dan juga Koperasi Pariwisata UMKM dan sama juga pelaku UMKM. Ini, saya pertama ke Bapak Dinas Koperasi dan UKM kan begitu. Sejauh mana yang dilakukan oleh dari Dinas Bapak, karena ini kan untuk mendorong UMKM kan, pasti di situ juga ada pelatihan untuk pembuatan atau packaging dan lain sebagainya. Berarti pemodalan juga harus ada kan di situ kan, disertakan modal pasti, karena koperasi juga kan. Jadi sudah sejauh mana yang dilakukan oleh Dinas Bapak untuk para pelaku-pelaku UMKM. Dan juga untuk Ibu siapa dari Komdigi? Bu Kurata ya. Kurata ya, selamat pagi ya untuk Ibu Kurata. Ini kan untuk Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia ya. Apakah di Minahasa Selatan sudah ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten bagaimana untuk melatih menggunakan digital supaya kan mempromosikan apa yang harus kita buat begitu kan produk-produk. Apakah di Minahasa Selatan sudah ada atau gimana? Dan apakah bisa tercover? Soalnya dengar-dengar 4 wilayah kan? Iya. Gorontalo, Malut, Sulut dan satu lagi mungkin. Jadi Iya. apakah bisa tercover? Dan terakhir untuk Ibu Dispar, Dinas Pariwisata. Karena begini Pak, Bu, yang kemarin kan sudah hadir dari bidang pemasaran kalau tidak salah ya. Iya, iya. Pak Ferdi Tulong. Saya sudah memberikan masukan memang tentang mengenai promosi. Kalau memang tapi mungkin sudah diprogramkan harus menggandeng para influencer yang betul-betul yang sudah dikenal luas begitu kan, yang mumpuni. Karena untuk memasarkan, mempromosikan itu kita bukan cuma butuh beberapa orang yang mau selfie foto, tapi betul-betul orang yang expert di bidang itu. Sedang untuk memperkenalkan kan, apalagi kan destinasi yang ada di Minahasa Utara itu memang sudah dikenal kan. Saya juga orang Minahasa Selatan, saya terpesona, terkagum-kagum, apalagi dari pemerintah yang ada di Minut itu sangat mantap. Jadi kira-kira sejauh mana itu promosi tentang pariwisata yang ada di Minahasa Utara? Apakah itu sudah seperti apa? Coba Ibu, Bapak jelaskan. Baik. Kita mengerti. Itu saja, Terima terima kasih kasih. untuk Pak Cliff ya yang ada di Motoling Minahasa Selatan. Dan baik, selanjutnya yang di belakangnya Pak Ferdi Cliff Motoling, silakan yang mau bergabung di 082195835080. Kami masih menantikan Anda. Ya, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Sulut bicara. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Ini Pak Buts di Matungkas, Minahasa Utara. Oh, Matungkas, Minahasa Utara. Oke, silakan Pak Buts. Selamat pagi para narasumber. Baik. UMKM Go Digital. Ya, dari UMKM offline menuju ke online, kami kira ini sangat positif ya. Karena manfaat dari UMKM Go Digital ini banyak. Ujung-ujungnya peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Ya, pendapatan, kan di sana ada efisiensi operasional ya. Semakin jangkauan bisa luas. Iya. Dan perlu
komunikasi dengan pelanggan ini fleksibel. Hanya bermodalkan internet aja bisa menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang paling penting tidak kalah pentingnya dukungan pemerintah. Mendukung apa yang disampaikan pembicara tadi, yang dari Motoling itu, kami kira peran pemerintah ini penting. Untuk UMKM Go Digital perlu pelatihan dari dinas terkait, kemudian perlu modal dari juga instansi terkait, perbankan, karena kami melihat usaha lokal di sini yang perlu diangkat, yang bisa go internasional. Ada di Minahasa Utara ada VCO, Virgin Coconut Oil, kemudian ada arang tempurung untuk apa ya? Untuk raket itu arang. Kemudian tikus juga bisa, kemudian gula batu, seperti Pak James dari apa sana ya, Mitra. Gula batu ini penting juga untuk diangkat. Sama kelapa juga. Jadi intinya Pak, untuk UMKM Go Digital ini tidak terbantahkan lagi dengan sendirinya di era kemajuan era digital ini. Siapa yang menguasai teknologi, lebih besar dia akan menguasai dunia, artinya. Jadi peran pemerintah di dalamnya dua hal, yaitu pendampingan pelatihan, memberikan pelatihan seperti yang di VCO, arang tempurung, cap tikus, usaha-usaha yang lokal ini bisa mendunia. Ketika mereka ada pelatihan, ini pasti saya yakin hanya dengan di ujung jari digital mereka bisa rambah dunia, bisa dipesan sana sini. Dan kemudian jangan juga dengan pendampingan ekonomi ya, pinjaman-pinjaman yang real, pinjaman-pinjaman yang jangan menyusahkan. Baru mau usaha perlu sertifikat. Kami kira sama dengan Menteri Purbaya bilang, orang belum ada sertifikat diminta sertifikat rumah tentu nggak jalan. Kami kira perbankan akan turun. Di mana mereka yang sudah ada usaha tidak perlu lagi sertifikat, kecuali yang fiktif. Wah, ini yang bahaya. Yang sudah ada usaha tidak perlu sertifikat, yang sudah mulai jalan. Kami kira ini penting. Baik. Terima kasih untuk proses. Sudah angkat ekonomi kreatif. Baik, terima kasih untuk Pak Buts yang ada di Matungkas Minahasa Utara ya. Kami respon dulu dua pendengar yang bergabung di line telepon, karena memang melihat juga narasumber kita di sini ada 4 yang akan menjawab ya. Waktunya juga nanti akan kami seleksi lebih tepatnya seperti apa. Saya ke Ibu Kurata ya. Ibu Kurata, tadi dari Minahasa Selatan disikapi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ferdi Cliff, dan juga ini ada sifatnya bagaimana peran yang dilakukan, sertifikasi juga digabungkan dengan Pak Buts tadi yang mengatakan mereka baru kok langsung diberi sertifikat begitu, langsung direkrut atau diberikan sertifikasi begitu dari Kementerian Komdigi. Bagaimana sebenarnya persyaratan dan seleksi ketika akan mengikuti pelatihan begitu, talent academy dan lain sebagainya dari Komdigi untuk mendapatkan sertifikasi yang berbasis digitalisasi ini, Ibu Kurata? Ya. Untuk penanya pertama dulu ya Pak Hendra ya dari Minahasa Selatan. Tadi saya sempat catat pertanyaannya itu, apakah di Minahasa Selatan sudah pernah dilaksanakan pelatihan? Sudah Pak, sejak lama kami sudah melakukan MOU dengan Pemda Minahasa Selatan, dan MOU sekarang sedang masa perpanjangan ya, karena sudah expire di 2025 kemarin. Itu kami laksanakan di bulan Mei. Kami kerjasama dengan Kadispora, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami laksanakan 2 tema di bulan Mei. Itu tema pemasaran digital dasar dan pemasaran digital dengan kecerdasan buatan. Itu jadi langsung running 2 pelatihan di bulan Mei itu, mulai tanggal 15 atau 16 Mei. Itu pesertanya sekitar 130-an orang. Jadi begitu Pak. Kalau untuk persyaratan
persyaratan yang Pak Hendra tanyakan tadi, bagaimana caranya bisa mengikuti pelatihan kami, itu sangat mudah. Jadi kami untuk persyaratannya tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Ambrosius ya. Tadi Bapak ini alumni DTS juga, jadi karena sudah paham sekali. Jadi pendaftarannya itu memang melalui online ya, website ataupun aplikasi Digitalen. Jadi silahkan cukup untuk membuat akun di aplikasi ataupun melalui website menggunakan NIK-nya. Nanti sudah bisa mengakses pelatihan-pelatihan yang dibuka oleh BPST Manado maupun pelatihan yang dibuka oleh literasi digital ya, Pusbang Literasi Digital ataupun dari eselon 2 kami di Jakarta gitu. Jadi karena memang kalau di kami itu mah hanya mencakup 4 wilayah kerja, tapi kalau dari pusat itu biasanya mereka juga melakukan pelatihan-pelatihan baik offline maupun online itu ke seluruh Indonesia. Jadi biasanya kalau ada pelatihan online itu langsung bisa terlisting di aplikasi maupun di website Digitalen gitu. Jadi memang kalau misalnya dengan keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran kami untuk menjangkau 4 wilayah kerja ini memang tidak bisa langsung serentak semua, apalagi kami ini wilayah kerjanya banyak yang kepulauan ya. Iya. Banyak yang kepulauan, Baik. berbeda mungkin dengan balai-balai lain di Jawa yang bisa diakses melalui kereta api, melalui transportasi darat dan lain-lain. Kalau di Manado itu tantangannya adalah demografinya. Jadi memang kami dari Kepala Badan sudah membuat program yang namanya microskill juga. Itu juga bisa diakses juga di website kami ataupun di aplikasi. Nah, microskill ini adalah pelatihan-pelatihan berbasis self-paced atau pelatihan mandiri yang bisa diakses kapan saja ya dan di mana saja selama bisa online. Sudah membuat akun, silakan akses pelatihan-pelatihan ada yang di microskill itu ada puluhan bahkan ratusan tema pelatihan di sana ya, yang singkat-singkat saja ya, mungkin sekitar 30 menit untuk videonya, juga ada PDF-nya untuk penjelasan materi, definisi dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk pelatihan-pelatihan yang kami buka itu silakan bisa selain di aplikasi bisa juga follow mungkin media sosial kami. Kami ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook juga. Jadi setiap ada pelatihan, kami pasti akan posting informasi pelatihan itu melalui media sosial. Karena itu tadi memang untuk sosialisasi kami ini kami sadari memang belum masif, sehingga mungkin untuk teman-teman UMKM yang mungkin belum jangkauannya belum kami approach itu ya, kami berharap bisa menemukan kami melalui media sosial, melalui pemberitaan-pemberitaan kami di website ataupun di podcast di YouTube. Jadi cuman itu Pak Hendra persyaratannya. Kalau misalnya dia dihitung dari lamanya eksistensi dia menggerakkan UMKM sendiri ini, seberapa rentan waktunya ketika nanti akan menerima sertifikasi diberikan oleh Komdigi begitu? Kalau ditanyakan sebenarnya persyaratan UMKM yang seperti apa yang bisa mengikuti pelatihan, itu mungkin di persyaratan kami itu untuk levelingnya mungkin ya. Jadi untuk level besar itu mungkin ya di Juknisnya biasanya ada UMKM yang minimal sudah memiliki usaha atau sudah menjalankan usahanya minimal 1 tahun. Sebenarnya ada juga Juknis kami sekarang lebih fleksibel. Jadi walaupun misalnya dia belum punya usaha nih, misalnya mungkin fresh graduate ya atau mungkin mahasiswa, dia belum punya usaha tapi dia bercita-cita atau punya ketertarikan di bidang pemasaran, itu sebenarnya bisa kami lakukan pelatihan juga, tapi di level pertama dulu. Baik, iya. Saya ke Kadis Pariwisata, pendampingan dan juga ini dimintakan oleh Pak Kadis Naker ya, Koperasi dan UMKM. Ini terkait dengan pendampingan kepada mereka UMKM ini seperti apa juga yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Apa sifatnya cuma mendata, pelatihan selesai, atau ini Bu, kita punya permasalahan terkait dengan pariwisata ini, kita masuk ke hotel nggak bisa, misalnya mau menawarkan produk di hotel atau aksesoris di hotel nggak bisa. Bagaimana yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata? Silakan Ibu Kadis. Ya. Baik Pak Hendra, kalau ditanyakan bagaimana pendampingan ya kami siap bantu. Kalau UMKM ada di Pak Steve,
Kalau Ekraf ada di kami, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan, pembinaan-pembinaan yang sering kami lakukan. Tinggal justru ada baiknya disampaikan ke mereka, mereka lah yang harus jemput bola ke kita. Kita kan nggak mungkin turun, dia baru berkreasi, misalnya baru ada ide seperti Ibu Kurata bilang, tapi kalau dia nggak nyari kita, ya bagaimana kita bisa bantu gitu. Nah, kalau memang sering datang, nanyain, baru kemudian apa-apa aja, kira-kira kalau saya punya ini seperti apa ya Bu, bisa lebih booming, bisa lebih viral, kayak gitu. Konsultan begitu? Oh iya, ada. Kami memang punya satu bidang untuk ini. Bidang apa itu? Bidang ekonomi kreatif. Itu ya? Dan kami memang oleh kementerian, kami kan punya kementerian sendiri untuk Ekraf nih. Nah, di situ memang disampaikan bahwa memang harus ada peningkatan nilai dari kreativitas itu sendiri, dan itu yang disebut ekonomi kreatif. Jadi memang semua dalam bimbingan, dan kami juga menerima arahan langsung dari Pak Menteri Ekonomi Kreatif, bahwa kedepannya nanti juga kami akan bantu dalam modal. Seperti KUR, tapi itu baru mau akan. Iya, sempat juga saya bersama-sama dengan waktu itu Pak Menterinya, Pak Sandiaga Uno ya, berkunjung ke Minahasa Utara. Saya juga melakukan peliputan dan pendampingan untuk kunjungan tersebut. Dan saya melihat sendiri ekonomi kreatif yang berkembang di sana ya, karena di sana wisata pantainya tapi memanfaatkan sumber daya alamnya di sana. Termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Buts VCO di sana juga, ini salah satu yang ditawarkan, yaitu nata de coco dan lain sebagainya. Saya ke Pak Kadis Nakar. Pak Kadis, bagaimana pendampingan yang dilakukan? Sifatnya pelatihan-pelatihan terus, ya mohon maaf mungkin sifatnya orang bilang pelatihan ini buang-buang anggaran jadinya, tapi hasilnya ya silakan, sudah selesai pelatihan selesai. Sementara ini sudah diberikan sarana dari BPSDM, ketika selesai mendapatkan sertifikasi pelatihan-pelatihan tersebut. Silakan. Oke, terima kasih Pak Hendra. Tentunya kita melaksanakan pendampingan itu bukan hanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, di mana kita juga melaksanakan pendampingan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terutama mereka misalnya setelah itu pada saat ingin mengembangkan usahanya, mau dikembangkan izinnya, itu ya kita tetap ada yang kita dampingin, kita bantu mereka bagaimana cara untuk supaya mereka lebih meningkatkan usaha-usaha mereka, terutama misalnya memperoleh izin di sini, itu kita tetap fasilitasi mereka, dan dalam semua hal kita tetap memfasilitasi mereka. Dan seiring juga dengan perkembangan seperti tema kita seperti tadi itu, masalah dari offline ke online menuju ke langkah awal digitalisasi, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sendiri saat ini telah memprogramkan khusus pemerintah, di mana kita melaksanakan di tahun 2026 ini minimal 70% harus menggunakan digitalisasi, baik pelayanan kesemuanya pelayanan yang ada di Minahasa Utara melakukan digitalisasi. Seiring perkembangan itu juga kami akan melibatkan UMKM sendiri, di mana kami terbuka dengan saat ini pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan kerjasama, misalnya programnya Balai BTN itu ya, di mana kita membuat program di mana situ membuat semacam sistem di mana UMKM sendiri bisa berperan di situ untuk mempromosikan keterkaitan dengan apa-apa yang dihasilkan oleh mereka, untuk dipromosikan, untuk mempermudah promosi-promosi yang ada. Saya kira itu yang bisa kami fasilitasi ya. Karena memang UMKM bukan cuma sifatnya mereka jualannya, tapi mereka juga sering membagikan informasi promosi pariwisata, ya Ibu Femi. Seperti yang dikatakan tadi oleh pendengar kita itu dari Pak Cliff ya, bilang katanya promosi pariwisata ini mantap di wilayah Minahasa Utara, khususnya di Likupang. Sampai menteri saja datang ke sana ya. Dan itu buktinya. Betul Pak Hendra, apalagi untuk tahun ini di DPA kami tertata untuk para pelaku ekraf, mereka bisa mendapatkan KI, kekayaan intelektual itu secara gratis. Kami mengakomodir 50, dan kemarin ada kunjungan ke Kementerian Ekraf dikasih lagi 50. Jadi ada 100 pelaku ekraf untuk bisa mendapatkan kekayaan intelektual. Oke, haki ya, hak paten dari satu produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kalau Pak Amro sudah memiliki hak paten barangkali juga, dan juga bagaimana Pak Amro ini, artinya kan memang keuntungan bisnisnya ada, tapi dari segi membantu pemerintah seperti apa juga?
Menarik pertanyaannya. Pertama soal hak kekayaan intelektual, Wale Gonofu sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonofu itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindanek itu, nama brandnya Decako, itu dalam proses sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi, ya kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional seperti itu. Lihat di sini ada bawa contoh ya, mungkin bisa diterangkan kepada masyarakat contoh hasil dari UMKM ini, dari Gonofu, Wale Gonofu. Wale Gonofu identik dengan bahasa Manado ya. Kenapa Wale Gonofu sendiri, Gonofu memang dari produk kelapa begitu atau bagaimana Pak Amro? Nah, Wale Gonofu sendiri itu adalah bahasa lokal. Wale artinya rumah dan Gonofu atau sabut kelapa, jadi rumah sabut kelapa. Nah, kami mengambil sabut kelapa atau Gonofu ini sebagai bahan baku utama karena ini jadi limbah buangan terbesar dari pengolahan kopra yang ada di sekitar tempat kami. Nah, ini ada produk aksesoris yang saya sampaikan tadi, ini harganya 25.000 tapi ongkirnya mahal. Kemudian ini ada kalung dari batok kelapa, kombinasinya ada sabut kelapa, dan ini produk inovatif kami untuk membersihkan gelas, membersihkan botol minum, karena tangan kan tidak bisa masuk ke tumbler atau botol minuman, jadi dibersihkan pakai sikat dari sabut kelapa. Baik. Seperti itu. Yang paling terakhir, kita sudah berada di 3 menit terakhir ya kebersamaan kita di Sulit Bicara. Tanpa terasa kita bagian akhir untuk kebersamaan ini. Ibu Kurata, sebelum kita akan mengakhiri, tadi ada keluhan dari Pak Ambro. Ini harganya 25.000 tapi biaya pengiriman mahal. Apa ada solusi juga yang dilakukan BPSDM ketika akan melakukan pelatihan dan juga pemberian sertifikasi kepada pelaku UMKM seperti Pak Ambro ini yang bebannya ini katanya 25.000 tapi biaya pengiriman mahal? Apa ada teknik khusus yang akan diberikan begitu atau peluang-peluangnya? Silakan Bu Kurata. Iya Pak, kalau pengiriman mahal itu memang kami kayaknya kita semua yang ada di Manado, di Sulawesi Utara itu sama ya keluhannya sebagai seorang pembeli itu ongkir ke Manado itu memang mahal ya. Jadi ya mungkin satu-satunya yang bisa menurut saya adalah memang harus menurunkan biaya operasional atau untuk menghasilkan margin yang lebih besar, sehingga mungkin strategi pemasaran lebih ke strategi pemasaran supaya penetrasi pasar dari produknya Pak Ambrosius itu juga bisa tidak hanya dijangkau atau tidak hanya pembelinya ada di Sulawesi Utara, tapi juga bisa secara nasional. Bahkan kalau saya lihat tadi ini berpotensi sampai ke ekspor ya, sepertinya Bu Kadis ya dan Pak Kadis. Jadi memang
Yang kami tawarkan sekali lagi adalah materi-materi pelatihan, mulai dari bagaimana, kalau Bapak kayaknya sudah punya Google Business, kayaknya sudah punya NIB, berarti untuk level selanjutnya adalah bagaimana bisa memaintain mungkin dari media sosialnya atau pembuatan websitenya supaya bisa menjangkau pasar yang lebih luas, atau bisa juga dengan strategi-strategi dengan periklanan, mungkin itu juga strategi yang bisa ditempuh oleh UMKM yang sudah punya stabilitas produk yang ada ya, karena kan ada juga UMKM yang sudah punya produk tapi kan tidak stabil untuk produksinya. Kalau memang produksinya sudah stabil, berarti itu sudah layak untuk dipasarkan di e-commerce, baik itu e-commerce lokal maupun e-commerce internasional, dan sudah layak juga dipublikasikan dengan lebih luas lagi. Tapi nanti akan dilatih, bantu begitu terkait dengan kalau kita melihat pada multi platform ini, yaitu pembuatan website dan lain sebagainya. Iya, betul. Kami untuk di pelatihan kami kan ada banyak sekali materi. Iya. Kalau mungkin yang level 1 mungkin sudah diikuti sepertinya oleh Pak Ambresius ya. Bisa ikut ke pelatihan selanjutnya, misalnya sekarang kan bagaimana caranya supaya produk kita bisa diketahui masyarakat adalah melalui konten. Jadi mungkin konten-konten media sosial menggunakan AI mungkin supaya bisa lebih banyak lagi yang bisa di-boost kontennya. Kemudian juga bagaimana menjangkau e-commerce, fitur-fitur yang ada misalnya di Shopee, di Lazada, dan lain-lain, bagaimana cara memanfaatkannya, membuat website dengan AI juga, bagaimana caranya membuat iklan di FB Ads, IG Ads, itu bagaimana caranya, itu semuanya ada di pelatihan DTS. Baik. Terima kasih banyak Ibu Kurata, waktunya sudah bersama-sama dengan RRI, sukses selalu ya, dan ditunggu katanya dari Minahasa Utara untuk pelatihan-pelatihan. Sama-sama, kami tunggu kolaborasinya. Terima kasih Pak Kadis, Ibu Kadis juga ya, Pak Ambrosius dari Waligonovo, UMKM kita yang ada di Minahasa Utara yang ini sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi pribadi dan juga daerah ya lewat UMKM. Digitalisasi ini sangat penting saat ini, sebab itu Anda yang belum terdaftar bisa langsung menghubungi BPSDM ya. Itu bukan hanya sifatnya UMKM tapi berbagai macam profesi, dan juga Anda yang mengerjakan satu bidang bisa langsung berkomunikasi dengan BPSDM untuk mendapatkan sertifikasi atau pengakuan dari pemerintah lewat sertifikasi digitalisasi begitu ya. Dan akhirnya saya Hendra, saya bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ada yang bergabung tapi belum sempat kami respon, kami mohon maaf karena waktu dan kesempatan terbatas, jadi nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan bersama-sama kembali. Sampai jumpa di Sulut Bicara berikutnya, dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia